You strong. People at the back, can you hear me clearly? Orang di belakang, apakah Anda bisa mendengar saya dengan jelas? Okay, good. Have you ever Oke. held a question in mind for so long that it becomes part of how you think? Pernahkah kamu memikirkan pertanyaan dalam pikiran Anda untuk waktu yang lama sehingga itu menjadi bagian dari cara Anda berpikir? Maybe even part of who you are as a person? Bahkan mungkin bagian dari diri Anda sebagai pribadi yang baik. Well, I've had a question in my mind for many, many years, and that is, how can you speed up learning? Saya memiliki pertanyaan dalam pikiran saya selama bertahun-tahun, dan itu adalah bagaimana Anda bisa mempercepat cara belajar. Now, this is an interesting question because if you speed up learning, you can spend less time at school. Sekarang ini adalah pertanyaan yang menarik, karena jika Anda mempercepat pembelajaran, Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu di sekolah. And if you learn really fast, you probably wouldn't have to go to school at all. Dan jika Anda benar-benar belajar dengan cepat, Anda mungkin tidak perlu pergi ke sekolah sama sekali. Now, when I was young, school was sort of okay, but I found quite often that school got in the way of learning. Sekarang, ketika saya masih muda, namun pembelajaran di sekolah cukup baik. Tetapi, saya cukup sering menemukannya, sekolah menghalangi pembelajaran. So I had this question in mind, how do you learn faster? Jadi saya memiliki pertanyaan ini dalam pikiranku. Apakah kamu pernah belajar lebih cepat? And this began when I was very, very young. When I was 11 years old, I wrote a letter to researchers in the Soviet Union asking about hypnopedia. This is sleep learning, where you get a tape recorder, you put it beside your bed, and it turns on in the middle of the night when you're sleeping, and you're supposed to be learning from this. Dan ini dimulai ketika saya masih sangat muda. Ketika saya berusia 11 tahun, saya menulis surat kepada peneliti di Uni Soviet yang menayangkan tentang hipnotis. Ini adalah pembelajaran tidur, di mana Anda mendapatkan tape recorder yang Anda taruh di samping tempat tidur Anda dan menyala di tengah malam saat Anda sedang tidur. Dan Anda seharusnya belajar dari sini. Good idea. Unfortunately, it doesn't work. But Hypnopedia did open the doors to research in other areas, and we've had incredible discoveries about learning that began with that first question. Ide yang bagus ini, sayangnya itu tidak berhasil, tapi Hypnopedia memang membuka pintu untuk penelitian di bidang lain, dan kami memiliki penemuan luar biasa tentang pembelajaran yang dimulai dengan pertanyaan pertama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. Anda memulai babak baru, Anda menjadi mahasiswa. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes to all of us. May you student friends congratulate you. You start a new chapter, you become a student, you are called the highest 4 years student years. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya.
Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. You have a much bigger responsibility than any other young person. In Indonesia, there are millions of children who attend primary school, but currently only hundreds of thousands are able to go to college. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. And that means you are different from other people. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri. You are a group of young people who have the opportunity to develop themselves, to move forward, to reach a future not only for yourself, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. but for the advancement of the Republic, for the advancement of the nation. Itu saya ingin berikan catatan. That's why I want to make notes. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. For those of you who are already in college, don't just study in the lecture hall. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Your lecture are in the classroom and outside the lecture hall. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. Secondly, if they call themselves activists, then they are not only activists outside the class, but also activists within the class. Conversely, friends who only study in class will be at a disadvantage. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. Because of the end of college, you only come out carrying a piece of paper with a transcript or certificate where they know it. The future cannot be built on the paper alone.